Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabisanadil muttasil ila mu'alif hadzal kitab Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdanu qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus 'an az-Zuhri. Singkatan dari tahwil sanad, pindah sanad. Wabihi qala haddatsana Bishrun ibnu Muhammadin qala akhbarana Abdullahi qala akhbarana Yunusu wa Ma'marun an az-Zuhri nahwa. Qala akhbarani Abdullah ibnu Abdillah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, yaitu manusia yang paling baik, yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan ada apa sangat dermawannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berada pada bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, yaitu ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Hina yalqahu, ketika bertemu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Jibril, siapa malaikat. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan ada Jibril yaitu selalu menemui kepada Kanjeng Nabi Muhammad fi kulli lailatin, pada setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan. Fa yudarisuhul Quran, maka kemudian mengulang atau membaca mengulang-ulang Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad Al-Quran, akan Quran. Kalau Rasulullah ajwadu bil khair, maka demi sesungguhnya bermula Rasulullah, yaitu ajwadu sangat baik, itu lebih baik, lebih jud bil khairi, dengan kebaikannya, minar rihil mursalati, dibandingkan dengan angin yang mursalah, angin yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, hadis ini memiliki rijal 6 orang, 6 rawi. Yang pertama yaitu Abdan, yang kedua Abdullah bin Mubarak, ketiga Bishrun bin Muhammad, yang keempat Abdullah bin Utbah, selanjutnya Yunus, Ma'mar, Zuhri, dan Ibnu Abbas. Jika kita perhatikan susunan hadis ini, materinya ada 3. Yang pertama, kana ajwadan nas. Yang kedua, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril. Yang ketiga, Rasulullah ajwadu bil khair minar rih al mursalah. Ibnu Abbas dalam hal ini menjelaskan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jud itu adalah isim tafdil dari ajwad, itu isim tafdil pada jud. Artinya orang yang sangat baik, dermawan dalam bahasa Indonesia. Kalau di pesantren maknanya loman. Loman itu artinya orangnya sangat
Ya dermawan, legowo sekali, baik sekali. Pada materi yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jud, ajwa dan nas secara mutlak. Tidak lagi melihat bulan apa, ketika melihat salah satu karakter dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari semenjak kecil sampai kepada dewasa dan seterusnya sampai akhir hayat, beliau itu memiliki sifat yang sangat dermawan. Ketika ada orang yang meminta padahal sesuatu itu sedang dipakai oleh Rasulullah dan Rasulullah sangat cinta, kalau ada yang minta pasti dikasih. Itu pada materi yang pertama. Atau jumlah yang kedua, materi yang kedua berbicara tentang sifat judnya, sifat dermawannya Rasulullah pada bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqut. Artinya ketika datang bulan Ramadan, maka sikap atau sifat atau karakter ajwadnya Rasulullah SAW, baiknya Rasulullah itu peningkatannya sangat tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Terutama ketika talaqi Al-Quran atau tadarus Al-Quran bersama-sama dengan Jibril. Kemudian yang ketiga, materinya adalah la Rasulullah ajwadu bil khair minar rihil mursal. Sesungguhnya sifat dermawannya Rasulullah SAW dalam hal ini ditasbihkan oleh Ibnu Abbas lebih baik daripada angin yang menghembus. Kalau kita melihat akhir daripada redaksi hadis ini, terutama pada jumlah yang ketiga, ada sebuah perumpamaan dalam bahasa ilmu balaghah disebut tasbih. La Rasulullah ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Karena itu maka menurut Ibnu Abbas wajah sibihnya ada unsur kesamaannya adalah anna judahu fi umumin nabi wal isra fihi karihil mursalah. Kebaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia, tidak hanya orang mukmin saja atau orang muslim saja, tetapi non muslim pun, bahkan bukan manusia, seluruh alam semesta juga mampu atau bisa mengambil manfaat dari sikap dari karakter Rasulullah yang sangat baik itu. Kemudian kecepatan manfaatnya yang dapat dirasakan oleh umat manusia dan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini seperti angin yang menghembus karihil mursal. Kalau kita berbicara tentang kalimat karihil mursalah, tentunya di sini ada bahasa-bahasa tasbih. Di dalam ilmu balaghah yang demikian ini disebut majaz isti'arah asliyah murasyahah. Bukan majaz isti'arah tasrihiyah mutlaq, tetapi murasyahah. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kebaikan Rasulullah SAW dinisbahkan, ditasbihkan, disamakan, diserupakan seperti angin yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak secara mutlak dikatakan karih. Kalau disebut karih seperti angin, maka berbeda maknanya. Istiarahnya istiarah mutlaq, artinya tidak disifati anginnya seperti apa. Sebab kalau kita berbicara angin,
maka akan sangat luas sekali pengertiannya, atau model-model angin, macam-macam angin. Bahkan kita bisa melihat rincian-rincian kalimat yang disebut di dalam Al-Quran yang mananya angin atau kata rih, ada yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk jamak. Lapan rih, kalimat rih yang maknanya angin dalam bentuk mufrad di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 18 surah, 18 ayat di dalam 18 surah. Dalam bentuk jamak tidak kurang dari 10. Kita perhatikan kalau bentuk mufrad itu makna rih angin secara umum gitu. Surat Yunus, surat Al-Ahqaf, Ali Imran, Al-Haqqaf, Yusuf, surat Ar-Rum, Al-Ahzab, Fussilat, Hamim, As-Sajadah, surat Al-Qamar, surat Ibrahim, surat Hajj, surat Isra, Dia, surat Saba, surat Tod, Asyura, Dariyah, dan surat. Sementara yang 10 dalam bentuk jamak yaitu disebut di dalam surah Al-Kahfi, Al-Baqarah, Al-Jathiyah, Al-A'raf, Al-Hijr, Al-Furqan, An-Naml, Ar-Rum, dan surah Fatir. Itu penyebutan kata rih atau jamaknya adalah riyah. Di dalam Al-Quran sedemikian banyak yang tentunya yang sudah barang tentu mananya pun berbeda. Karena memang Al-Quran membahasakan rih itu macam-macam. Maknanya ada rihun fiha adzabun alim. Apa mungkin Rasulullah ditasbihkan seperti rihun fiha adzabun alim? Tidak mungkin. Rih angin yang disertai dengan siksaan. Rihun musfar, ada angin yang kuning. Kalau angin yang kuning itu untuk para petani biasanya menghancurkan, merusak tanaman padi. Ada lagi rihun fiha sirrun, angin yang mengandung udara yang sangat tinggi. Nah, ini lebih parah lagi. Ada lagi rihun qasif, angin yang dapat menghancurkan. Rihun aqim, angin yang dahsyat. Kemudian ada rihun asif, angin yang ngamuk seperti layaknya angin tornado atau puting beliung. Ada rihun sarsar, nah itulah angin yang disertai dengan udara yang sangat tinggi. Apakah iya Rasulullah SAW kemudian ditasbihkan seperti angin yang tersebut di atas? Ini tidak mungkin. Karena itu maka menurut para ahli balaghah di sini sudah bisa dibedakan. Al-Quran menyebutnya di dalam Ibnu Abbas mentasbihkan di dalam hadis ini dengan kalimat ar-rihul mursalah, bukan ar-rih, bukan, tapi ar-rihil mursalah. Ada tarsihnya, ada penjelasannya, yaitu lafaz mursalah. Berarti yang paling munasabah di sini adalah rihil thayyibah, angin yang segar, angin yang baik, yang biasa kita gunakan untuk penyejuk udara. Ketika kita sedang panas, kemudian datanglah angin yang menyejukkan, sehingga suasananya menjadi sejuk. Barangkali itu wajah sibihnya. Jadi tasbihnya bukan angin yang secara mutlak, tetapi angin mursalah. Itulah disebut dengan tarsih, majaz isti'arah, asriyah, murasyah. Dalam ilmu geografi kita ketahui angin itu macam-macam. Ada angin tornado, ada angin puting beliung, ada angin ya macam-macam, banyak. Badruddin Al-Aini memberikan definisi tentang angin. Beliau di sini membedakan antara definisi menurut ulama syariah dan menurut para filosof Yunani tentunya. Pengertian angin adalah hawaun mutaharrikun. Hawaun mutaharrikun artinya udara yang bergerak.
Apakah bergeraknya ini bidzatihi atau bil kharij? Istilahnya dalam bahasa mantik itu, kalimat itu ada makna. Mahiyah ada makna bil kharij. Wa kaun hadzal hawa mutahrikan laisa lidzati. Keadaan udara yang bergerak ini bukan karena zatnya. Wala lilawazimihi, juga bukan karena sifat talazumnya, bukan karena identiknya atau kebiasaan. Wa illa ladamatil harakah bidawabi dzatihi. Kalau memang angin itu mutaharikan bidzatihi, maka dia akan terus bergerak. Sepertinya tidak ada yang mengatur. Kan tetapi menurut beliau wala buddha wa ayyakuna li tahrikil fa'il al-mukhtar alladhi huwa Allahu jalla jalal. Jadi angin yang bergerak kemanapun dia dengan berbagai macam angin itu ada yang mengatur. Li tahrikil fa'il, yang menggerakkan adalah al-mukhtar, Allah Subhanahu wa taala. Begitu menurut pengertian angin menurut para ulama syariah. Ini pendapat ini dikutip dalam Umdatul Qari ya, menurut Badruddin Alain. Bikhilafil falasifah, beda dengan kaum filosof yang sesungguhnya menurut mereka itu tidak lagi bergantung kepada al-fa'il, tetapi dia bergerak dengan sendirinya. Para pemirsa rahimakumullah, jika kita melihat angin yang diserupakan kepada Rasulullah SAW, maka saya teringat dengan ayat surah Al-A'raf ayat 57 ya, 57, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Wallahu alam bimuradi. Allah yang mengatur, yang yursil itu mengutus, yang mengatur beberapa angin busyram baina yaday rahmati. Angin ini angin yang membawa kabar gembira. Artinya seperti kita ketahui tadi, bukan angin yang membahayakan, tapi angin yang kemudian bisa menggiring hujan sampai pada akhirnya dari air hujan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hatta idza aqalat sahaban thiqalan, kalau sudah kemudian menjadi awan yang hitam, maka kemudian dihembuskan, diaturlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkadang kan hujan juga ada hujan di mana hujan lokal, hujan secara itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaknya. Beliau yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur di mana angin ini, apa hujan ini dijatuhkan. Jadi manfaat yang dapat diperoleh dari angin itu sudah barang tentu akan sangat banyak bisa dirasakan. Sama halnya seperti Rasulullah SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berkisar beberapa daerah, beberapa negara, tetapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita melihat mana al-alamin, kalau Ibnu Aqil memang al-alamin itu maknanya alam jin dan alam manusia. Tapi secara umum kalau kita melihat definisi alam itu kullu ma siwallah, berarti Kanjeng Nabi ini membawa angin segar untuk seluruh umat manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala selain daripada manusia sekali. Sehingga kemudian dari situlah akan terasa betul betapa besar manfaatnya Rasulullah SAW. Sehingga Allah sendiri kan pernah berfirman dalam hadis qudsi ini mengatakan laulaka lama
artinya betul bahwa seluruh umat, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disirami, ditaburi oleh rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan angin yang busron baina yadi rahmati, yang membawa, menghembuskan kabar gembira, angin yang sangat bermanfaat. Tidak hanya di dalam satu ayat, bahkan di dalam surah Furqan, Al-Furqan 48, An-Naml 63. Bentuknya sama kalimatnya, busron. Berbeda dengan di dalam surah Rum. Kalau surah Rum itu mengatakan karena jamak itu mubasyiratin. Untuk apa? Waliyudhiqakum min rahmati. Agar kita semuanya dapat mencicipi, merasakan betapa besar nikmat daripada rahmat Rasulullah SAW yang menghembus kepada kita. Dan sampai akhirnya walitajri al-fulk bi amrihi walitablughu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Walitajri al-fulk bisa mengatur. Dahulu sebelum teknologi maju, perjalanan di laut itu yang mengatur adalah angin. Itulah manfaat yang luar biasa. Karena itu maka menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari, jadi cukup lengkap apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa angin yang ditasbihkan kepada Rasulullah SAW yaitu bukan angin secara mutlak, akan tetapi ar-rihil mursalah, bukan menggunakan isti'arah mutallaqah, tapi isti'arahnya isti'arah murasyahah. Pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita ambil hikmah dari hadis tersebut di atas. Menurut beberapa pensyarah tentang hadis itu, di dalam hadis tersebut menurut Imam Nawawi terutama banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa diambil, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diistinbat oleh kita di dalam hadis tersebut amat sangat banyak sekali. Yang pertama, bahwa mudarasatul Quran tujaddidu lahul ahda bimazidi ghani nafsi wal ghanu nafs sababul jud wal jud bisyari' yang tahu ma yang bagi liman yang bagi wa huwa amu minas sadaqah. Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terus menerus, dibaca dari Alif Lam Mim sampai tamat, bagi orang yang memang membacanya benar, kemudian dia juga cukup syarat-syarat membaca Al-Quran. Tentunya ketika membaca Al-Quran pasti ta'alluqnya, hubungannya dengan tajwid, dari mulai makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, kemudian ahkamul mad wal qasar, sampai kepada ahkamul waqfi wal ibtida. Itu harus diperhatikan tentang itu. Ketika mudarasah Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan khususnya, karena berkaitan dengan bulan Ramadan, kita lakukan, maka sudah barang tentu akan berdampak positif terhadap jiwa seseorang. Kenapa? Karena dia akan berbicara dengan Allah terus menerus. Salah satu penyebab yang utama yang bisa menggerakkan membaca Al-Quran bisa menggerakkan hati seseorang, jiwa seseorang, kemudian menjadi qanaah. Menjadi qanaah, dari qanaah itu kemudian dia bisa memiliki sifat yang lebih baik lagi, karena dia merasa sudah cukup dengan apa yang dimiliki, maka dia memiliki sifat peduli kepada orang lain, memperhatikan orang-orang di sekelilingnya yang tidak mampu tentu, dan seterusnya dengan pemberian yang tidak pernah mengharapkan sesuatu. Artinya dia memberi sesuatu kepada orang lain hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama.
Jadi taksir atau pengaruh dari mudarasah Al-Quran, dari tadarus Al-Quran itu memang sangat besar. Yang kedua, al-hassu alal jud bi kulli waqtin. Karena Al-Quran dibaca bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan memang ada peningkatan, ada frekuensi yang sangat meningkat begitu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Kalau umpamanya di luar bulan Ramadan kita hatam Al-Quran 1 bulan sekali, di bulan Ramadan bisa jadi 3, 4 sampai 7 kali dan seterusnya umpamanya. Maka pengaruh positif dari membaca Al-Quran itu juga akan timbul kepada kita jiwa yang jud, jiwa yang baik. Perhatian kepada orang banyak pasti akan kita lakukan karena Allah, bukan seperti layaknya orang memberi tapi kemudian berharap sesuatu. Seperti pada musim politik pasti mereka calon-calon eksekutif, calon-calon legislatif semuanya memberikan sesuatu tapi ada tujuan. Kalau sifat jud yang dituntut oleh Islam, apalagi pengaruh daripada membaca Al-Quran, tidak begitu. Kita memberi seseorang karena Allah dengan tidak mengharapkan sesuatu. Yang kedua, az-ziyadah fi Ramadan indal ijtima' bi ahli shalah. Pertemuan Kanjeng Nabi Muhammad dengan Jibril itu bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi kita bahwa di bulan Ramadan adalah waktunya kita menambah kebaikan, bertemu dengan orang-orang baik. Karena itu maka bulan Ramadan itu dianjurkan untuk beriktikaf di masjid. Kita tahu masjid itu bukan tempat untuk durhaka, pasti masjid tempat ibadah. Sebaik-baiknya khairul biqa masajid. Sebaik-baiknya tempat yaitu masjid. Wa syarrul biqa aswaquha. Sebaliknya tempat yang paling jelek karena terlalu banyak orang yang lalu lalang bisa jadi kemudian lain-lain begitu pasar ya. Walaupun di pasar juga sebenarnya banyak kebaikan. Hanya kita melihat aglabiah saja. Kebiasaannya begitu. Kemudian yang selanjutnya istihbabul iksar fil qiraah fi Ramadan. Artinya sunnah memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tadi itu kalau di bulan-bulan biasa, bahkan mungkin ada yang jarang membaca Al-Quran, di bulan Ramadan biasanya akan baca Al-Quran. Tapi tolong ingat ya, mereka yang belum bisa membaca, sebaiknya gunakan bulan Ramadan untuk belajar membaca, bukan untuk membaca. Sebab membaca Al-Quran itu ada ketentuan-ketentuan. Bukan seperti membaca Quran. Jadi daripada membaca lebih baik belajar. Untuk yang belum bisa membaca, belum pernah khatam membaca Al-Quran dengan gurunya, sebaiknya gunakan waktu untuk belajar walaupun hanya 1 juz, hanya 1 surah. Sebab membaca Al-Quran kalau memang belum dibacakan di hadapan gurunya, belum talaki kepada guru yang sahih sanadnya, bisa dikatakan belum, tidak sah gitu ya. Kalau kita mengacu kepada ketentuan ulama ahli Quran, disebut qiraatnya qiraat syadz gitu. Qiraat syadz yang tidak boleh digunakan untuk salat. Kemudian yang terakhir, wa minha qaulul qiraah afdalu min sa'iril azkar. Kita tahu bahwa zikir-zikir yang lain, banyakkan zikir itu ya, apalagi ahli tarekat begitu. Sudah berbagai macam zikir itu. Tapi kalau kita lihat sisi utamanya atau mungkin tahapan daripada zikir itu, maka tidak ada zikir yang paling utama kecuali Al-Quran. Tentunya tadi itu bagi mereka yang memang sudah belajar Al-Quran dengan baik kepada guru yang sebenarnya. Bukan berarti kemudian tidak bagus kita melakukan zikir yang lain. Tetapi ini adalah afdoliyah ya, tahapan lebih utama, paling utama dari sekian banyak zikir, yang paling utama yaitu membaca Al-Quran. Karena memang dalam sebuah hadis dikatakan, man aroda ayatakallama ma'allah faqra'il Quran. Barang siapa yang ingin
Kalau ingin berbicara kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia perbanyaklah baca Al-Quran. Pemirsa rahimakumullah, itulah yang dapat saya sajikan kepada kita semua dari hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang kelima. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.